Shalom, eh, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Elizabeth Yatina Astuti. Saya beralamatkan di Pacing Kidul RT 03 RW RT 04 RW 023 Pacarjo Semanu Gunung Kidul. Di sini saya selaku pendiri Yayasan Intan Pratama Agatha. Saya akan menyebutkan riwayat yayasan ini, bahwa yayasan ini yang pertama berdiri di Medan pada tahun 2028. Jadi 2008. Kemudian setelah itu karena saya ingin mengabdikan diri saya ke tempat kelahiran, kemudian saya pindah ke kelahiran saya ini di tahun 2018, sehingga Yayasan Intan Pratama ini berdiri di tempat kelahiran saya tahun 2018. Adapun inisiatif saya mendirikan di sini karena saya ingin peduli sekali dengan anak-anak autis ini. Saya ingin anak-anak autis ini juga tidak dipandang sebelah mata. Anak-anak autis ini juga bisa untuk menjadi seperti anak-anak pada umumnya. Sehingga nanti harapan saya untuk anak-anak autis ini bisa saya terapi untuk mandiri. Sehingga nanti tidak merepotkan baik itu orang tua maupun saudara-saudara yang lain. Sehingga anak-anak autis ini tidak membuat onar di masyarakat. Harapan saya yang kedua, supaya anak-anak autis ini juga bisa mandiri, kemudian juga bisa mengabdikan dirinya, bahwa anak-anak autis ini bisa menjadi pelita bagi masyarakat sekitar. Jadi tidak dipandang sebelah mata. Itu harapan saya dan motivasi saya. Kemudian di Yayasan Intan Pratama Agatha ini kami melakukan kegiatan terapi, baik itu terapi wicara, kemudian terapi perilaku, kemudian fisioterapi, kemudian sensory integration, juga okupasi terapi yang saya lakukan di Yayasan Intan Pratama Agatha ini. Kemudian di Yayasan Intan Pratama Agatha ini saya dibantu oleh beberapa terapis itu dari lingkungan sekitar. Jadi dari Dengok ada, kemudian Sambi Pitu, kemudian Piaman, kemudian Getas, itu juga membantu di sini untuk menerapi anak-anak autis yang tinggal di asrama ini. Kemudian anak-anak yang tinggal di asrama ini juga dari berbagai provinsi. Jadi tidak hanya daerah Gunung Kidul, tetapi dari berbagai provinsi. Itu salah satunya ada yang dari Timor Leste, kemudian ada yang dari Flores, kemudian Kalimantan, kemudian Tangerang, kemudian Bogor, kemudian Surabaya, ditambah lagi juga di daerah sekitar sini banyak yang dari Gunung Kidul. Karena saya sekali lagi ingin mengabdikan diri di Gunung Kidul ini supaya anak-anak autis di Gunung Kidul ini tertangani. Kemudian di sela-sela waktu saya, di samping saya mengurusi Yayasan Intan Pratama Agatha ini, kami juga diminta untuk membantu di SLB Negeri 2 Gunung Kidul, itu untuk menerapi anak-anak yang di sana, itu terapi wicara sama terapi perilaku. Jadi dari hari Senin sampai Jumat kami juga membantu di SLB Negeri 2 Gunung Kidul. Kemudian setelah itu dengan berjalannya Yayasan Intan Pratama Agatha ini banyak sekali kendala-kendala yang kami temui, baik itu kendala di alat maupun kendala di ruangan.
Yaitu satu, harapan saya agar masyarakat ini peduli dengan anak-anak autis. Jadi saya mohon menghimbau kepada orang tua yang mempunyai anak-anak autis atau disabilitas, saya mohon jangan sampai merasa malu. Tidak usah malu, mari kita didik bersama-sama dengan mengakui kekurangan anak ini sehingga nanti bisa diterapi di tempat yayasan maupun di SLB untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh anak itu sendiri, sehingga nanti anak ini bisa paling tidak mandiri. Setelah mandiri paling tidak nanti bisa berguna bagi masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua, harapan saya untuk pemerintah, saya mohon peduli dengan anak-anak autis ini untuk menyediakan asrama yang layak, itu satu. Kemudian alat-alat yang standar, karena anak-anak autis ini kebutuhan satu dengan yang lain itu berbeda. Kemudian misalkan TW juga alatnya beda dengan perilaku beda dengan sensori. Kemudian sensori beda dengan okupasi, sehingga sangat membutuhkan alat-alat yang banyak sekali. Saya rasa itu harapan saya, dan sedikit ini sekelumit cerita dari Yayasan Intan Pratama Agatha. Terima kasih.